sih bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Sambil mengingat lagi, di sini kakak akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Seperti manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup yang punya beberapa organ penting di dalam tubuhnya. Organ yang dimaksud bukan otak atau jantung ya. Dari bentuk tubuh luarnya aja udah beda. Tentu dalamnya juga beda kan? Tumbuhan punya beberapa organ yang berperan sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Emang seperti apa sih peran-perannya? Yuk simak penjelasannya. Nah, kenapa pohon yang batangnya besar banget itu bisa tumbuh tinggi dan juga kuat? Akar adalah bagian pokok dari tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Dari dalam tanah inilah akar bisa memperkokoh tumbuhan yang semakin tumbuh menjulang ke atas. Nah, biasanya akar ini berwarna putih ataupun kuning muda dan bentuk dari ujungnya panjang dan juga meruncing. Karena bentuknya yang seperti itu, maka akar bisa dengan mudah untuk menembus tanah untuk menyerap makanan ataupun zat hara lainnya ataupun unsur mineral lainnya. Nah, akar dari tumbuhan ini memiliki beberapa jenis, tapi jenis akar yang paling umum dan juga mungkin biasa kita temukan yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Nah, akar serabut biasanya ataupun umumnya kita temukan di tumbuhan. Akar serabut umumnya kita temukan pada tumbuhan monokotil ataupun tumbuhan berkeping satu. Biasanya ada di pohon kelapa dan juga pohon pepaya contohnya. Nah, sedangkan untuk akar tunggang umumnya kita temukan di tumbuhan dikotil ataupun tumbuhan berkeping dua yang contohnya kita temukan pada pohon durian dan juga kacang hijau. Beda sama akar yang tumbuhnya di bawah tanah, kalau batang ya tumbuhnya di atas. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Bentuk batang seperti silinder, yaitu panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi ke atas supaya bisa dapetin cahaya matahari dan udara yang cukup. Terus gimana dengan tumbuhan kayak jagung dan padi ya? Mereka punya batang enggak ya? Tetap punya dong. Jenis batangnya jagung dan padi memang beda sama tumbuhan lainnya, yaitu batang rumput. Selain batang rumput, ada juga beberapa jenis batang lainnya. Kalau batang kayu memiliki ciri-ciri seperti teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, dan juga bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Contoh dari batang kayu ini yaitu pohon mangga, pohon jati, dan pohon jambu. Yang selanjutnya yaitu ada batang rumput. Batang rumput ini memiliki tekstur lunak, punya ruas yang jelas, dan dalamnya berongga-rongga. Contohnya yaitu padi dan jagung. Yang terakhir yaitu terdapat batang basah, yaitu memiliki ciri-ciri teksturnya lunak, banyak mengandung air, dan tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya yaitu eceng gondok, bayam, dan keladi. Nggak cuma menopang tumbuhan, batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi, unsur hara yang sudah diserap oleh akar akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah melalui batang. Nah, organ selanjutnya adalah daun. Ketika teman-teman melihat keluar jendela, pasti ada pohon dan pasti ada daunnya. Lagi jalan di trotoar, pasti kita nginjek daun, dan semua organ tumbuhan pasti teman-teman paling familiar dengan yang namanya daun. Nah, daun ini merupakan bagian dari tumbuhan yang memiliki warna hijau dan juga seringkali berguguran dari pohonnya. Daun adalah salah satu organ dari tumbuhan yang tumbuh dan juga menempel pada batang. Bentuknya ini tipis, lebar, dan biasanya ataupun umumnya berwarna hijau. Nah, tahukah kamu kenapa daun ini berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau ini akibat daun memiliki klorofil. Nah, apa sih klorofil itu? Klorofil adalah zat warna hijau alami yang ada pada daun. Peran klorofil juga sangat penting ataupun urgent untuk proses fotosintesis, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Nah, perlu teman-teman
warna hijau. Ada beberapa daun yang memiliki warna lain. Bukan karena perubahan musim, tapi memang warnanya tidak hijau gitu ya. Warnanya bisa nggak hijau itu karena zat yang dimiliki si daun ini bukan klorofil, tapi zat warna lain seperti warna jingga, zatnya adalah bernama karotenoid, zat warna kuning adalah tinin, dan juga zat warna merah keunguan adalah antosianin. Nah, daun ini memiliki peran cukup penting pada tumbuhan, yaitu sebagai tempat di mana proses fotosintesis terjadi. Tapi proses fotosintesis ini hanya terjadi ketika terdapat cahaya, misalnya cahaya matahari. Selain itu, peran utama dari organ tumbuhan daun ini adalah untuk mengeluarkan oksigen segar dan juga menyerap karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu ada bunga. Teman-teman pasti pada tahu kan sama bunga? Itu loh yang biasanya di film-film kalau si cowok mau ngajak si cewek ngedate pasti bawa bunga. Sebenarnya kenapa sih kalau mau ngedate pas ada acara formal pasti ada bunganya? Ya karena bunga itu cantik, warnanya mencolok dan wangi. Kalau kamu perhatiin, bunga punya bentuk yang berbeda-beda, tapi sebenarnya bunga selalu punya struktur dasar yang sama loh. Strukturnya yaitu ada benang sari, butir, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Selain fisiknya yang cantik, apa sih fungsi utamanya bunga? Bunga adalah salah satu alat reproduksi tumbuhan. Perkembangan ini sangatlah penting, kalau enggak tumbuhan bisa punah. Teman-teman, bunga mengalami penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses saat benang sari melekat pada kepala butir. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti kupu dan lebah. Nah, ini dibantu oleh kupu dan lebah karena bunga punya daya tarik warna, harum, dan adanya kelenjar madu. Setelah penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Oke, kita lanjut ke bagian organ selanjutnya adalah buah. Nah, setelah proses penyerbukan yang terjadi di bunga, akhirnya terjadi proses pembuahan yang menghasilkan buah. Nah, buah ini adalah hasil dari penyerbukan yang terjadi di bunga. Buah terdiri atas beberapa struktur, yaitu yang pertama adalah eksokram, lapisan luar buah yang keras dan juga tidak tembus air, biasanya dikenal sebagai kulit buah. Kemudian yang kedua adalah mesokram, yaitu lapisan yang berserat dan juga berdaging. Kemudian yang ketiga adalah endokram, yaitu lapisan paling dalam dan juga berbatasan langsung dengan biji. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, apa teman-teman tahu kenapa pohon ini bisa semakin besar dan juga semakin tinggi? Nah, hal ini dikarenakan sel-sel yang terus aktif membelah diri. Sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan juga apabila mempunyai bentuk, struktur dan juga fungsi yang sama akan menjadi sebuah jaringan. Nah, kalau begitu, sekarang pertanyaannya adalah apa saja jaringan pada tumbuhan? Cari jawabannya di bawah ini yuk. Oke, sebelum kita lanjut mencari jawaban, sebelumnya kita perlu tahu bahwa apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kumpulan sel yang membentuk asal, fungsi, dan juga struktur yang sama. Terdapat 5 macam jaringan pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan sel-sel yang aktif membelah diri. Jaringan ini berada di ujung akar dan juga ujung batang. Nah, berdasarkan lokasinya, jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada jaringan meristem apikal ataupun berada di ujung, kemudian ada jaringan meristem lateral atau berada di samping, dan juga jaringan meristem interkalar ataupun berada di ruas-ruas tumbuhan. Oke, jaringan yang kedua adalah jaringan penyokong. Seperti namanya, kita tahu jaringan penyokong memiliki fungsi sebagai penguat ataupun penyokong pada tumbuhan. Dindingnya yang tebal dan juga akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah
jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut adalah jaringan yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tubuh-tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan juga floem. Wah, apa sih xilem dan juga floem itu? Nah, xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan juga mineral dari akar ke daun. Sementara untuk floem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tumbuh-tumbuhan. Oke, jaringan yang terakhir adalah jaringan pelindung. Seperti namanya, jaringan pelindung ini disebut juga sebagai jaringan epidermis yang letaknya berada di luar dan juga memiliki fungsi untuk melindungi permukaan tubuh-tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan tubuh-tumbuhan dengan rapat. Tidak cuma itu teman-teman, ada satu kelebihan khusus yang mungkin dipunyai oleh jaringan epidermis ini, yaitu untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan dan juga membentuk dengan cara membentuk lapisan lilin anti air ataupun disebut juga sebagai kutikular. Nah, teman-teman, ada nih teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, ada beberapa contoh nih pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam bidang teknologi antara lain. Yang pertama yaitu ada rumah atau tempat tinggal. Pada dasarnya, rumah yang kita tempati untuk berlindung terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Misalnya, cakar ayam pada struktur fondasi rumah yang seperti akar pada tumbuhan. Di samping itu, ada susunan batu bata yang pada dindingnya menyerupai kambium. Lalu, tiang bangunan meniru struktur batang sebagai penguat. Kedua yaitu ada bangunan terkenal. Ada beberapa bangunan terkenal di dunia yang memanfaatkan struktur jaringan tumbuhan seperti gedung teater X-Plan di Singapura, di mana eksteriornya runcing dari tempat unik ini didasarkan pada kulit buah durian. Dan yang terakhir yaitu panel surya. Panel surya merupakan teknologi yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Salah satu contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya, yaitu pembangkit listrik Benoa juga terinspirasi dari bentuk kelopak bunga matahari. Bentuk tersebut dimanfaatkan agar energi yang diserap menjadi banyak dengan penggunaan lahan yang sedikit. Oke, demikianlah pembahasan mengenai struktur dan juga fungsi tumbuhan. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar bersama. Salam ruang pintar. Dadah!